Bab 221, Bab 124, Tahap Tengah Pendirian Fondasi. Pendirian Fondasi, Yang Cheng, 9K Bab Gabungan Meminta Suara Bulanan. Penerjemah, 549.690.339. Sekte Danding, Puncak Luar Danyang. Pada saat ini, Liang Seng menatap bangunan-bangunan megah dan mengesankan di depan matanya, merasa agak tercengang. Di balik bangunan-bangunan yang menjulang tinggi ini, ada banyak kompleks arsitektur yang sedikit lebih kecil, dengan tata letak yang jelas. Pemandangan ini tidak menyerupai suasana transenden dan terpisah dari puncak awan hijau, atau kekacauan sekte luar, tetapi memiliki momentum sekte yang lebih besar. Sebelumnya, karena para pengikut puncak awan hijau hanya melihat mereka di kaki gunung, Liang Seng telah mengamati beberapa rumah duniawi, yang menyerupai rumah gua, selama pendakian dan berpikir bahwa semua puncak luar danyang seperti ini. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan beberapa murid biasa yang sedang keluar, semuanya tampak bersemangat dan positif, sungguh berbeda dibandingkan dengan para murid sekte luar. Ketika ia mencapai puncak gunung, Liang Seng melihat kompleks arsitektur yang disebutkan sebelumnya, dan bangunan terbesar adalah aula manajemen untuk murid biasa. Bangunan itu berkali-kali lipat lebih besar daripada aula urusan luar negeri sekte luar. Selain itu, fasilitas di dekatnya bahkan lebih banyak, ia bahkan dapat melihat lembaga seperti paviliun metode kultivasi. Kenyataannya, murid biasa membentuk fondasi sekte Danding, dengan mayoritas murid sekte dalam pembentukan fondasi berasal dari sini. Oleh karena itu, di puncak luar danyang, banyak murid biasa memiliki latar belakang yang dalam, dan tindakan sekecil apapun dapat melibatkan murid pembentukan fondasi sekte. Pada saat ini, murid biasa yang kembali bersama Liang Seng mengucapkan selamat tinggal padanya satu persatu. Karena pertikaian internal mereka terpaksa kembali ke puncak luar danyang lebih awal. Namun, Liang Seng, sebagai orang yang terlibat dalam hal ini, tidak menyimpan dendam apapun, dan ia telah memenangkan hati mereka dalam perjalanan ini. Itu semua salah Chen Ming karena terlalu pintar. Kalau tidak, mengapa semua orang harus menderita seperti ini? Dengan mengingat hal ini, kebencian mereka terhadap Chen Ming semakin kuat. Yang Cheng, kalau begitu kita pulang dulu. Apakah kau melihat bangunan terbesar di sebelah timur? Itu adalah aula manajemen. Kau hanya perlu menunjukkan tanda pinggangmu kepada murid-murid aula manajemen, jelaskan situasimu, dan mereka akan menata rumah gua milikmu secara alami. Dan jika kau melihat ke arah barat, rumah gua keluarga kita terletak di tempat kelompok bangunan berbentuk segitiga itu berada. Jika kau memiliki masalah, kau selalu dapat datang menemuiku. Setelah Sen Sixi selesai berbicara, beberapa orang lain juga memberitahu Liang Seng lokasi rumah gua keluarga mereka, yang tidak ditolaknya. Memang, para murid biasa ini memiliki latar belakang yang luar biasa, jika tidak, mereka bahkan tidak akan dikirim ke puncak awan hijau. Saat ini, Liang Seng tidak ingin menjilat mereka tetapi juga tidak menolak niat baik mereka. Tentu saja, di antara sekelompok murid ini, hanya beberapa yang menunjukkan niat baik terhadap Liang Seng. Sebagian besar dari mereka masih menjaga jarak darinya, dan Liang Seng tidak mempermasalahkannya. Jika dia tidak berusaha menyembunyikan identitasnya dengan lebih baik dan memastikan keselamatannya sendiri, orang-orang ini mungkin akan memanggilnya saudara guru. Begitu Liang Seng mengucapkan selamat tinggal kepada masing-masing murid biasa, dia tidak langsung menuju ke aula manajemen untuk mendaftar. Sebaliknya, dia berjongkok di samping dan mengamati situasi di puncak luar danyang dalam diam. Orang-orang datang dan pergi di puncak ini, tidak bergerak, tergesa-gesa atau santai. Banyak dari mereka akan masuk dan keluar dari aula manajemen, dan Liang Seng mengamati bahwa sebagian besar dari mereka ada di sana untuk menerima tugas. Situasi ini tidak berbeda dengan sekte luar, kecuali bahwa sikap para murid ini bahkan lebih tenang, dan skala aula manajemen jauh lebih besar daripada sekte luar. Selain aula manajemen sekte, lembaga fungsional seperti paviliun metode kultivasi juga sibuk, tetapi tempat tersibuk di luar aula manajemen adalah tempat perdagangan. Bagaimanapun, beberapa murid tidak kekurangan batu roh tetapi membutuhkan barang-barang tertentu. Dalam kasus seperti itu, ada kebutuhan untuk perdagangan barter, dan tempat perdagangan tentu saja memiliki lokasi yang ditentukan. Selain dari berbagai lembaga resmi sekte, banyak orang juga melewati rumah dan halaman keluarga besar. Banyak orang saling mengunjungi, dan setelah mengamati selama beberapa waktu,
Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, memang, orang-orang sama di mana-mana. Puncak luar Danyang memiliki banyak urusan duniawi, dan selama para kultivator berkumpul bersama, mereka masih manusia, dan interaksi pasti akan melibatkan hubungan manusia. Namun, semakin seperti ini, semakin yakin Liang Seng merasa. Karena masih ada api duniawi di tempat ini, akan ada ruang baginya untuk bermanuver. Bagaimanapun, waktu ada di pihaknya, jadi dia bisa meluangkan waktu untuk membuat rencana tanpa terburu-buru. Saat itulah Liang Seng menuju aula manajemen. Dia langsung memberitahu para pengikut aula manajemen tentang identitasnya, dan mereka mencari informasi Liang Seng di slip giok dan menemukan identitasnya sebagai orang yang ditunjuk secara pribadi oleh Master Puncak Awan Hijau Jin Kuan-Siu. Setelah memverifikasi informasinya dengan aula manajemen, mereka mengeluarkan token giok rumah gua untuk murid biasa kepada Liang Seng. Namun, murid biasa tidak perlu membayar biaya rumah gua. Pada titik ini, lokasi rumah gua yang tersisa di puncak luar dan yang tidak terlalu bagus, dan yang dialokasikan untuk Liang Seng berada di daerah yang agak terpencil di lereng gunung. Namun, konsentrasi energi spiritual jauh lebih unggul daripada sekte luar. Mengetahui bahwa dia adalah murid biasa yang baru dipromosikan, murid aula manajemen secara khusus memberinya selembar giok yang memperkenalkan situasi di puncak luar Danyang. Liang Seng segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah menyelesaikan tugas-tugas ini, Liang Seng menerima 2 set jubah bebas debu untuk murid biasa. Dengan mengenakannya, dia tidak perlu khawatir tentang kebersihan. Sebelum dia pergi, murid aula manajemen bertanya apakah Liang Seng membutuhkan pemandu, yang hanya membutuhkan 1 batu roh tingkat rendah. Liang Seng tentu saja menolak. Pada saat ini, Liang Seng hanya ingin diam-diam mencapai rumah guanya sendirian dan menghabiskan waktu di sana tanpa gangguan. Dia hanya melihat sepintas situasi di puncak luar Danyang, dan masih butuh waktu untuk memahami rinciannya dengan saksama. Setelah tiba di lokasi rumah gua, Liang Seng masuk dan mengikuti rutinitas yang biasa, langsung menumpuk susunan penyembunyian, meningkatkan susunan pertahanan, untuk memastikan bahwa bahkan jika seorang kultivator tahap akhir pembentukan pondasi menyerang, mereka dapat menahannya untuk beberapa saat. Adapun Taois inti emas, jika mereka mengambil tindakan, dia takut tidak akan memiliki ruang untuk perlawanan, kecuali lawan tidak menyerang secara langsung tetapi terlibat dalam rentetan pembicaraan kosong. Dengan demikian, mungkin ada sedikit peluang untuk bertahan hidup. Saat Liang Seng sedang menyiapkan susunan pertahanan untuk rumah gua, murid-murid biasa lainnya yang telah kembali dari puncak awan hijau dipanggil oleh para tetua keluarga mereka. Segera setelah mereka tiba di rumah, ketika mereka mengetahui alasan kepulangan mereka, para tetua keluarga hanya bisa menghela nafas. Lagi pula, mereka hanya ingin berusaha dan menunjukkan yang terbaik, siapa yang tahu akan berakhir seperti ini. Namun, murid biasa seperti Chen Ming yang tinggal di puncak awan hijau tidak kembali, yang membuat para tetua senang dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak membiarkan anggota keluarga mereka menanyakannya. Mungkinkah kilin kecil keluargaku tinggal di puncak awan hijau karena penampilannya yang bagus dan menarik perhatian tetua Jin? Mereka sangat senang di dalam hati, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengirim orang untuk menanyakan ke rumah para murid yang kembali. Tetapi ketika mereka mengetahui hasilnya, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terdiam. Generasi muda keluarga kita memang memiliki sedikit semangat garis keturunan. Karena dia bersedia tinggal di puncak awan hijau sebagai anak penjaga lapangan, itu juga jalan keluar. Meskipun sumber daya di rumah terbatas, karena Chen Ming tidak akan kembali, tampaknya Chen Long, anak dari adik muda kedua, tidak lebih buruk dari Chen Ming, jadi mari kita bina mereka dengan baik. Akibatnya, Chen Ming dan yang lainnya, yang pernah dipanggil kilin kecil oleh keluarga mereka, terus berjuang di puncak awan hijau tanpa mengetahui bahwa keluarga mereka telah mulai memperhatikan untuk membesarkan generasi berikutnya. Adapun Yang Cheng, yang lahir di sekte murid luar dalam masalah ini, para tetua keluarga hanya mengerutkan kening ketika mereka mendengarnya, diam-diam mengingat namanya di hati mereka, tetapi tanpa ekspresi apapun. Bagaimanapun, ini adalah sekte Danding, dan mereka hanyalah murid biasa. Bagaimana mungkin mereka berani melangkahi dan menyebabkan kekacauan? Paling-paling, mereka akan memberi pelajaran ketika ada kesempatan. Liang Seng tidak menyadari situasi ini. Sebaliknya, ia membutuhkan waktu setengah tahun untuk beradaptasi dengan lingkungan puncak luar Danyang. Tentu saja, dia juga memasuki paviliun metode kultivasi,
yang berisi berbagai metode kultivasi untuk memurnikan alat dan alkimia, jimat, prasasti, dan bahan pembantu. Liang Seng seperti spons, menyerap informasi tanpa lelah. Antusiasme seperti itu tentu saja mengejutkan para murid aula teknik. Lagi pula, dalam kultivasi, mempelajari terlalu banyak hal dalam waktu yang singkat hanya akan menghasilkan pencapaian yang biasa-biasa saja di semua bidang. Setelah mendengar nasihat murid manajerial, Liang Seng bersikeras bahwa dia hanya ingin membandingkan profesi tambahan ini dan menemukan jalur terbaik untuk dirinya sendiri. Mendengar alasan ini, murid manajerial mengingat asal-usulnya dan mempertimbangkan pandangan Liang Seng. Berasal dari seorang murid luar, Liang Seng tidak pernah terpapar pada konten yang begitu kaya. Selain itu, Liang Seng dapat menyediakan batu roh untuk menyalin teknik, jadi murid manajerial menyetujui permintaannya. Bagaimanapun, dia telah memperingatkan Liang Seng, hasilnya tidak relevan dan tidak menjadi perhatiannya lagi. Dia tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Hargai takdir orang lain, jangan pernah terobsesi untuk membantu orang lain. Tanpa disadari, waktu berlalu, dan Liang Seng memperoleh penguasaan atas banyak teknik dan keterampilan yang belum pernah dimilikinya sebelumnya. Tentu saja, dia masih perlu waktu untuk mempraktikkannya. Untuk saat ini, dia baru saja mencapai level pemula. Namun, waktu tidak berarti banyak bagi Liang Seng. Sayangnya, pavilion metode kultivasi puncak luar dan yang tidak memiliki resep untuk pil yuan emas. Sedangkan untuk resep pil pembentukan fondasi, resep itu tersedia. Sejak saat itu, dia tidak perlu membuat alasan untuk memurnikan pil pembentukan fondasi. Setelah menyelidiki, Liang Seng menduga bahwa dia hanya dapat mengakses resep pil yuan emas setelah dia menjadi murid pembentukan fondasi. Dalam hal itu, tampaknya dia harus menunggu beberapa dekade lagi. Selama waktu ini, selain melakukan tugas-tugas ini, Liang Seng juga melakukan beberapa tugas kecil tanpa bahaya, dengan mudah melakukan perjalanan melalui seluruh puncak luar Danyang. Tentu saja, Liang Seng tidak selalu sendirian. Pada suatu saat, manajer sekte luar Chen Xiang datang menemuinya, yang membuatnya bingung, karena ia tampaknya hanya seorang murid kultivasi Qi tingkat ketiga. Chen Xiang memulai pembicaraan dengan tersenyum, menyuruhnya untuk mengunjungi sekte luar lebih sering jika ia punya waktu. Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa aneh, melihat senyum Chen Xiang yang tampaknya tersembunyi. Sejauh yang ia tahu, ia tidak memiliki apapun yang akan membuat Chen Xiang bertindak seperti ini. Melihat tatapannya yang sedikit bingung, Chen Xiang tidak terkejut karena itu adalah reaksi yang normal. Kemudian Chen Xiang menjelaskan alasan kunjungannya, jangan terlalu dipikirkan, aku hanya merasa bahwa suatu hari kamu akan menjadi adik juniorku, jadi aku ingin berkenalan lebih awal. Bagaimanapun, wawasan Paman Jin tidak pernah salah. Pernyataan jujur ini membuat Liang Seng merasa bahwa pihak lain tidak berbohong. Dalam hatinya, dia merasa bahwa pihak lain adalah karakter yang nyata. Dalam situasi ini, jika dia benar-benar seorang murid biasa, dia akan sangat berterima kasih. Ketika seseorang berada dalam posisi rendah, dipercayai oleh seseorang dapat menjadi dorongan yang besar dan mudah membekas di hati. Jangan pernah meremehkan tindakan Chen Xiang. Bagaimanapun, berapa banyak orang di dunia ini yang bersedia melihat ke bawah dan bergaul dengan orang biasa terlebih dahulu. Sifat manusia sedemikian rupa sehingga kebanyakan orang hanya cocok dengan mereka yang lebih tinggi dari mereka, tidak melihat ke bawah pada penderitaan. Itulah sebabnya dunia sering menambahkan bunga pada brokat, tetapi jarang mengirimkan arang di salju. Saya sudah mendengar tentang apa yang terjadi di puncak awan hijau. Anda tidak perlu memiliki beban psikologis apapun. Fokuslah pada kultivasi, itu adalah jalan yang benar. Para murid biasa itu baru saja mengambil jalan yang salah. Semua keadaan semata-mata didasarkan pada kekuatan mereka. Apa yang disebut berkah dan kesempatan, Anda harus belajar mengubahnya menjadi kekuatan Anda, itulah berkah dan kesempatan yang sebenarnya. Pada saat ini, Liang Seng dengan sungguh-sungguh mengungkapkan rasa terima kasihnya dalam bentuk membungkuk. Tampaknya pihak lain benar-benar menghargainya, atau mengapa lagi mereka akan melakukan hal sejauh itu. Saat dia berbicara, Chen Xiang melanjutkan, beberapa waktu lalu, aku mendengar para murid manajerial berkata bahwa kamu cukup tertarik pada pemurnian senjata, formasi susunan, dan teknik jimat, jadi kamu pergi ke aula teknik untuk bertukar banyak informasi yang terkait dengan subjek-subjek ini. Kamu adalah orang yang cerdas, dan aku tahu kamu tidak akan bertindak gegabah.
Tetapi aku tetap harus mengatakan, umur seseorang terbatas. Karena kamu memiliki bakat dalam pemurnian pil, fokuslah pada kultivasi dan peningkatan dirimu sendiri terlebih dahulu. Setelah kamu mencapai pembentukan pondasi, kamu akan memiliki banyak waktu untuk mempelajari subjek-subjek ini. Misalnya, kamu telah bertemu dengan kakak senior Xiang Chen, yang luar biasa dalam pemurnian pil, atau kakak guru Jin tidak akan menerimanya sebagai murid. Saat itu, dia sebenarnya juga menyukai jalur formasi susunan. Akan tetapi, ketika ia berada di alam kultivasi Qi, ia tidak pernah mencoba-coba seni kultivasi tambahan lainnya. Baru setelah ia mencapai pembentukan pondasi, ia sesekali mencoba-coba seni kultivasi lainnya. Saya tidak perlu banyak bicara tentang prinsip ini, saya tahu Anda adalah orang yang memiliki tujuan. Meskipun demikian, saya ingin mengingatkan bahwa Anda tidak boleh menyia-nyiakan bakat Anda. Ayah Anda, Yang Seng, adalah orang yang cerdas, tetapi sayangnya, bakatnya tidak cukup baik. Karena Anda memiliki bakat ini, Anda tidak boleh menyia-nyiakannya. Mendengar ini, Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Tampaknya sebelumnya Yang Seng hanya memiliki hubungan baik dengan Chen Xiang. Ia tentu saja mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan dalam hatinya, mengingat niat baik pihak lain. Bagaimanapun, Chen Xiang benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaiknya. Melihat bahwa Liang Seng telah menanggapi kata-katanya dengan serius, Chen Xiang pergi dengan puas. Ada banyak hal yang harus diperhatikan di sekte luar, jadi ia tidak bisa tinggal lama di sini. Perlakuan terhadap murid manajerial sekte cukup baik, dan ia tidak ingin kehilangan posisi ini. Dia tidak memberitahu Liang Seng bahwa dia juga pernah menjadi pemenang yang berjuang keluar dari sekte luar. Setelah Chen Xiang pergi, para murid di aula manajemen puncak luar dan yang memperlakukan Liang Seng dengan lebih sopan. Meskipun mereka tidak tahu hubungan antara Chen Xiang dan Liang Seng, setidaknya itu menunjukkan bahwa Liang Seng memiliki beberapa latar belakang. Memberikan senyuman ekstra tidak akan merugikan mereka, jadi mengapa tidak melakukannya? Liang Seng sekarang telah sepenuhnya menenangkan pikirannya tentang lingkungan di puncak luar dan yang sekte Danding. Meskipun faksi masih ada di dalam sekte, setidaknya untuk saat ini, dia hanya orang kecil dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia hanya punya satu hal yang harus dilakukan, yaitu berkultivasi dengan tekun. Begitu dia mencapai foundation establishment, dia akan mempertimbangkan puncak utama mana yang akan dia tuju, dan pada saat itu, dia tentu akan memiliki faksi sendiri. Namun, dia tidak perlu terburu-buru untuk masalah ini. Dia masih punya waktu puluhan tahun untuk mengamati, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Dalam keadaan seperti ini, 60 tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, Liang Seng sedang berjalan di jalan puncak luar Danyang, dan dari waktu ke waktu, murid-murid yang lewat akan berhenti dan memberi hormat kepadanya, memanggilnya kakak senior. Yang Seng sekarang berada di tingkat ke-9 kultivasi Qi. 60 tahun telah membuat Liang Seng cukup terkenal di puncak luar Danyang. Adapun murid-murid biasa lainnya yang telah memasuki puncak awan hijau bersamanya, sekarang tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka adalah tingkat kultivasi Qi lapisan ke-8. Selama waktu yang begitu lama, beberapa dari orang-orang ini secara alami berinteraksi dengan Liang Seng. Melihat kecepatan kultivasinya tidak melambat sama sekali, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlakukannya dengan lebih antusias karena ketidakberdayaan mereka. Logika sederhana untuk bertahan hidup di dunia kultivasi adalah bahwa selama Anda kuat, semua orang di sekitar Anda akan menjadi orang baik, dan semua orang akan menyambut Anda dengan senyuman. Namun, yang membuat Liang Seng paling bahagia bukanlah bahwa rencananya akan segera berhasil, tetapi bahwa kecepatan kultivasinya jauh melampaui harapannya sebelumnya di tempat yang kaya secara spiritual seperti sekte Danding, bersama dengan fakta bahwa ia memiliki jumlah pil yuan sejati yang tampaknya tak ada habisnya. Sekarang, ia samar-samar dapat merasakan bahwa tahap tengah pembentukan pondasi sudah dekat. Bagaimanapun, kultivasinya tidak memiliki hambatan, dan terobosan hanyalah masalah waktu. Namun, kejutan terbesarnya dalam 60 tahun terakhir adalah bahwa teknik kultivasi rentang hidupnya akhirnya berhasil lagi. Nama, Liang Seng. Usia, 696. Bakat, kebodohan tak berdosa, kelas atas. Teknik, Kitab Suci Abadi Murni atas lapisan ke-10 Kitab Suci Pil yang Murni, lapisan ke-10 20 Teknik Pemeliharaan Kehidupan, lapisan ke-20 Teknik 7 Anak Panah Berkepala Paku Kutukan.
Alam, tahap pembentukan fondasi awal. Rentang hidup, 25.835. Setelah menghabiskan lebih dari 100 tahun, teknik kultivasi rentang hidupnya akhirnya berhasil menembus lagi, meningkatkan rentang hidupnya hingga 4.800 tahun lagi. Siapa di dunia ini yang dapat bersaing dengan itu? Baginya, waktu hanyalah sebuah angka. Semakin banyak waktu yang dimilikinya, dan semakin panjang rentang hidupnya, siapa yang dapat menanggungnya? Butuh beberapa saat bagi Liang Seng untuk menekan kesombongan di dalam hatinya. Sekarang setelah dia berhasil membangun dirinya di puncak luar Danyang, sudah waktunya untuk secara resmi memulai rencana pembentukan fondasinya. Setiap murid biasa yang telah mencapai tingkat ke-9 kultivasi Qi di Sekte Danding akan diperlakukan sama, dan masing-masing akan mendapat bagian dari pil pembentukan pondasi. Liang Seng pergi ke aula manajemen untuk menerima pil pembentukan pondasinya. Namun, dia tidak berencana untuk menerobos dengan mudah, tetapi lebih suka berpura-pura untuk saat ini. Umumnya, murid-murid tingkat ke-9 kultivasi Qi dari puncak luar Danyang, kecuali masa hidup mereka sudah mendekati akhir dan mereka masih semuda Liang Seng, akan direkrut oleh seseorang. Ini terutama berlaku untuk seseorang seperti Liang Seng, yang tidak memiliki latar belakang. Pasti ada persaingan dalam sebuah sekte, dan di mana ada orang, di situ ada perjuangan. Seperti yang pernah dikatakan seseorang di kehidupan lampaunya, adalah kesenangan yang tak terbatas untuk berjuang melawan langit, bumi, dan manusia. Jika Liang Seng dapat menerobos pembentukan pondasi sebelum dia mencapai usia 100 tahun, dia akan memiliki setidaknya 600 tahun lagi kehidupan. Apa artinya ini? Itu berarti mencapai alam inti emas adalah suatu kemungkinan. Jadi, bagaimana mungkin faksi-faksi puncak utama Sekte Danding tidak mencoba merekrut murid dengan latar belakang bersih seperti dia? Namun, Liang Seng juga punya rencana saat ini, yaitu memanfaatkan situasi dan menyelidiki berbagai puncak utama Sekte Danding untuk melihat mana yang lebih cocok untuknya. Tentu saja, jika kondisi perekrutan setiap puncak utama serupa, dia secara alami akan condong ke puncak awan hijau di dalam hatinya. Belum lagi Jin Kuan-Siu sebelumnya memiliki kesan yang baik tentangnya, tetapi juga Chen Xiang, Xiao Qin, dan yang lainnya adalah salah satu faktor utama dalam memilih mereka. Mereka semua berasal dari garis keturunan puncak awan hijau, dan kebaikan mereka sebelumnya kepadanya. Dalam kondisi yang sama, Liang Seng tentu saja lebih suka bergabung dengan puncak awan hijau. Selain itu, para pengikut puncak awan hijau memang dapat mengenali keberuntungan, dan bagaimana mungkin Liang Seng tidak menyukai temperamen ini. Pekerjaan Liang Seng adalah keselamatan pertama. Namun, Liang Seng tidak akan memilih untuk menerobos pendirian pondasi dalam waktu singkat. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya yang sebenarnya akan menerobos ke tahap tengah pendirian pondasi, yang seharusnya dalam beberapa tahun. Setelah mencapai tahap tengah pembentukan pondasi, bukankah lebih aman untuk berpura-pura menerobos tahap pembentukan pondasi awal? Sekte itu juga memiliki faksi, dan dia hanya bersikap sedikit lebih hati-hati, yang tidak terlalu berlebihan, bukan? Dan seperti yang diharapkan Liang Seng, orang-orang dari pegunungan utama datang untuk menguji dan merekrut Liang Seng, dan dia juga mengumpulkan informasi. Balasan, tanggapan Liang Seng kepada mereka secara alami bijaksana, tidak membuat para pengunjung merasa tidak nyaman, dan tentu saja, Liang Seng tidak setuju secara lisan kepada siapapun. Hanya saja belum ada seorang pun dari puncak awan hijau yang datang, yang cukup tidak terduga bagi Liang Seng. Baru setelah Liang Seng menerima pil pembentukan pondasi sekte untuk murid biasa, Chen Xiang muncul di depannya sambil menyeringai. Setelah itu, pihak lain tidak memberi salam, dan langsung menyerahkan botol giok kepada Liang Seng. Pil pembentukan pondasi. Setelah melihat botol giok itu, Liang Seng benar-benar cukup terkejut. Dia tidak menyangka puncak awan hijau akan memberinya hadiah sebesar itu ketika mereka muncul. Paman Chen Xiang, apa ini? Liang Seng berpura-pura ragu saat melihat Chen Xiang, yang tidak bisa menahan tawa dan memarahi. Kamu dan ayahmu terlalu berhati-hati. Jangan khawatir, ini hanya hadiah dari puncak awan hijau untukmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang harus kamu berikan. Selain itu, ini diberikan oleh Paman Jin kepadamu. Ini tidak akan memengaruhi pilihanmu tentang puncak utama mana yang akan diikuti setelah menembus tahap pembentukan pondasi. Lagi pula, bagi Paman Jin, kamu hanyalah seorang kultivator yang belum mencapai tahap pembentukan pondasi. Yang Cheng, izinkan aku memberitahumu sesuatu hari ini.
Selama bertahun-tahun, banyak orang di sekte ini telah menembus tahap pembentukan pondasi, tetapi berapa banyak yang dapat menembus alam inti emas? Ambil contoh, murid besar Paman Jin, saudara Xiang Chen, yang sekarang berada di tahap pembentukan pondasi akhir. Tetapi saat ini, dia masih belum merasa lengkap, dan serangannya terhadap inti emas masih jauh. Pada titik ini, Chen Xiang langsung memasukkan botol giokpil pembentukan pondasi ke tangan Liang Seng, jadi jangan merasa tertekan, jangan berpikir untuk memilih garis keturunan puncak utama, karena selama kamu belum membangun fondasi, semuanya hanyalah harapan kosong. Selama bertahun-tahun, banyak murid yang lebih luar biasa daripada kamu telah gagal menembus kemacetan pada saat-saat terakhir dan gagal membangun fondasi dengan sukses. Jadi jangan menjadi sombong dan merasa sombong hanya karena begitu banyak murid puncak utama datang mencarimu. Ingatlah bahwa kekuatanmu sendiri adalah satu-satunya jaminan. Begitu Liang Seng mendengar ini, dia langsung mengangguk, langsung menyingkirkan botol giok itu, dan tersenyum cerah pada Chen Xiang. Kemudian mereka berdua diam-diam memahami pikiran masing-masing tanpa mengatakan apapun. Chen Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya dengan puas. Anak ini tahu kapan harus maju dan mundur, seperti ayahnya Yang Seng, dan juga memiliki kesetiaan seperti Yang Seng. Jika bukan karena itu, bagaimana mungkin dia, seorang kultivator pendirian yayasan dan manajer sekte luar, berteman dengan Yang Seng, seorang murid sekte luar yang tidak memiliki masa depan sama sekali. Jadi terkadang, senjata yang paling tidak berdaya di dunia adalah ketulusan. Pada saat ini, Liang Seng juga mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Xiang dan kembali ke gua tempat tinggalnya sendiri. Tutup pintunya. Karena gua Liang Seng terletak di daerah terpencil, tidak banyak orang yang tahu bahwa dia telah menutup guanya dan memasuki kondisi kultivasi pintu tertutup. Meskipun dia tampaknya telah menyebabkan kehebohan baru-baru ini, tidak banyak orang yang benar-benar memperhatikannya. Karena puncak luar dan yang terlalu besar dan ada terlalu banyak murid, bahkan jika itu dapat menyebabkan riak, itu tidak dapat menyebabkan gelombang kecuali pendirian yayasan berhasil. Selama periode ini, hanya mereka yang memiliki motif tersembunyi yang sesekali bertanya tentang kondisi Liang Seng. Sementara di waktu lain, tidak ada yang peduli tentang keadaan Liang Seng. Selama bertahun-tahun di Sekte Danding, praktik utama Liang Seng secara alami adalah kitab suci pil yang murni, diikuti oleh kitab suci misterius murni atas dan metode kultivasi kesehatan. Namun, Liang Seng telah berencana untuk menutup pintu untuk waktu yang lama. Batu-batu roh di tangannya telah ditempatkan untuk waktu yang lama. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya memiliki keyakinan untuk memurnikan cincin penyimpanan. Dengan atribut panel Concealing Property, cincin penyimpanan yang dikenakannya di jarinya akan tampak bagi orang lain hanya sebagai hiasan. Pertama, Liang Seng mengosongkan pikirannya. Setelah bermeditasi seharian, ia mencuci tangannya dan mempersiapkan diri sebelum secara resmi memulai proses pemurnian cincin penyimpanan. Pertama, ia melelehkan batu roh, lalu mengeluarkan Green Steel Mysterious Iron. Liang Seng dengan cermat mengikuti langkah-langkah pemurnian aksesori penyimpanan dan mulai memurnikan cincin penyimpanan. Ia melakukan setiap langkah dengan tekad yang besar, tanpa ragu-ragu. Setelah bertahun-tahun berlatih, ia sudah sangat terampil dalam langkah-langkah ini, karena itu semua dari pengalaman yang diperolehnya dengan membongkar lebih dari selusin tas penyimpanan. Pada saat ini, Liang Seng benar-benar fokus pada pemurnian cincin penyimpanan, dan tempat tinggal guanya dilapisi dengan hampir 100 formasi penyembunyian. Jadi, bahkan jika cincin penyimpanan berhasil dimurnikan, selama ia segera meletakkannya di tangannya, tidak akan ada kebocoran ki apapun. Dalam keadaan seperti itu, waktu berlalu dengan cepat dan 3 bulan berlalu. Pada saat ini, Liang Seng menatap cincin penyimpanan di jari manisnya dan tidak dapat menahan senyum. Setelah berkultivasi selama ratusan tahun, dia akhirnya memiliki cincin penyimpanan ruang penyimpanan di dalam cincin penyimpanan dibandingkan dengan tas penyimpanan seperti perbedaan antara langit dan bumi, karena memiliki lebih dari 130 meter kubik ruang penyimpanan. Ini setara dengan lebih dari 100 tas penyimpanan biasa. Ketika cincin penyimpanan berhasil dibuat, Liang Seng segera meletakkannya di tangannya sebelum aura memiliki kesempatan untuk menembus susunan penyembunyian, dan kemudian memeriksa kapasitas penyimpanan cincin tersebut. Meskipun cincin penyimpanan hanya memiliki kemampuan penyimpanan, itu sebenarnya adalah senjata ajaib 4 pola.
Jika Liang Seng kemudian mengintegrasikan batu roh dengan keterampilan penyempurnaan senjatanya yang luar biasa, itu bahkan mungkin menembus 5 pola dan menjadi alat roh. 6 pola adalah tanda senjata ajaib yang memasuki ranah alat roh. Saat ini, Liang Seng tidak bisa tidak terpesona oleh cincin penyimpanan tersebut. Dia bisa saja mencoba terus menempanya dengan batu roh, tetapi saat itu, dia tidak akan yakin bahwa susunan penyembunyian dapat menjaga aura cincin penyimpanan tingkat alat roh agar tidak bocor keluar. Mengingat hal ini, bagaimana mungkin seseorang yang berhati-hati seperti Liang Seng masih membuat kesalahan bodoh seperti itu? Bagaimanapun, dia masih punya banyak waktu dan dapat merencanakannya dengan tepat tanpa membuat kesalahan. Akhirnya, tidak perlu terburu-buru. Setelah Liang Seng meletakkan semua barang miliknya di cincin penyimpanan, dia masih mengenakan tas penyimpanan sebelumnya di pinggangnya, tetapi tas itu hanya berisi beberapa batu roh dan beberapa rumput dan ramuan spiritual darurat biasa, hanya untuk penyamaran. Adapun tas penyimpanan lain yang dia tinggalkan di tubuhnya, Liang Seng membuangnya, berniat untuk membongkarnya menjadi bahan mentah saat dia punya waktu. Pada titik ini, dia melirik langit di luar. Saat itu sudah malam yang terang benderang. Keberhasilan pembuatan cincin penyimpanan malam ini patut dirayakan. Dia mengambil beberapa anggur buah, menuangkan segelas kecil untuk dirinya sendiri, dan benar-benar mengosongkan pikirannya, menikmati ketenangan saat ini dan saat-saat kepuasan diri. Setelah itu, kehidupan Liang Seng berlanjut seperti biasa, metodis dan tanpa tergesa-gesa, hanya menunggu terobosannya terjadi secara alami. 1,5 tahun berlalu. Pada saat ini, Liang Seng sedang bermeditasi di cave mansion-nya, dan saat teknik kultivasinya di dalam tubuhnya berputar dengan panik, teknik itu mengalir deras seperti air yang deras, akhirnya menembus penghalang dan mengalir ke bawah. Liang Seng segera menyembunyikan auranya, yang telah lama dipersiapkannya. Di bawah lebih dari 100 lapisan formasi penyembunyian dan dengan keberadaan panel atribut, tidak ada yang tahu bahwa dia telah menerobos ke alam tahap tengah pembentukan fondasi. Sekarang, energi spiritual di dalam tubuh Liang Seng menjadi lebih terkonsentrasi. Jika sebelumnya hanya sup, sekarang seperti bubur encer, samar-samar memberikan rasa padat. Liang Seng merasakan lonjakan kekuatan tiba-tiba di tubuhnya dan memiliki keinginan untuk melepaskan dan menguji seberapa kuat dia setelah terobosan ini. Namun, dia dengan cepat menekan dorongan itu karena dia berada di puncak luar danyang dan tidak dapat bertindak gegabah. Dia akan menemukan kesempatan untuk mencoba nanti. Liang Seng merasakan kekuatan yang meluap di dalam dirinya, samar-samar merasakan bahwa dia sekarang dapat dengan mudah mengalahkan 10 dirinya yang dulu, dan masih memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Memang, perbedaan antara alam adalah seperti antara langit dan bumi. Ini adalah kultivasi, dan panel atribut Liang Seng akhirnya berubah. Nama, Liang Seng. Usia, 698. Bakat, kebodohan tak berdosa tingkat atas. Teknik, Kitab Suci Abadi Murni atas lapisan ke-11 Kitab Suci Pil yang murni, lapisan ke-11 20 Teknik Manajemen Kesehatan, 20 lapisan Teknik 7 Anak Panah Berkepala Paku Kutukan. Alam, pembentukan pondasi tahap Atidal. Rentang hidup, 25.823. 698 tahun. Nah, angka ini cukup menguntungkan. Karena dia telah berhasil menerobos pada saat ini, dia dapat memulai rencananya. Liang Seng telah menunggu hari ini selama lebih dari 60 tahun. Dengan pemikiran itu, Liang Seng tidak lagi ragu-ragu. Dia pertama-tama menyembunyikan energi internal di dalam tubuhnya, membuatnya tetap berfluktuasi di lapisan ke-9 kultivasi Qi, kemudian secara bertahap melepaskan auranya sesuai dengan keributan yang telah dia buat ketika dia menerobos tahap pembentukan pondasi. Di puncak luar danyang, di aula manajemen. Pada saat ini, Manajer Yin Wenhan sedang memeriksa beberapa informasi terkini tentang puncak luar danyang. Saat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah rumah gua Liang Seng. Apakah seseorang menerobos ke alam pembentukan pondasi hari ini? Saat aura Liang Seng muncul dari ketiadaan dan akhirnya stabil, Yin Wenhan kehilangan fokusnya pada urusan internal, bangkit, dan langsung pergi ke rumah gua Liang Seng. Hari ini, Sekte akan memiliki saudara muda pembentukan pondasi lainnya. Sebagai manajer puncak luar danyang, bagaimana mungkin dia tidak pergi untuk merayakan? Sementara itu, para murid biasa, tidak jauh dari rumah gua Liang Seng, juga telah melangkah keluar dari gua mereka,
tatapan mereka tertuju pada Gua Liang Seng, dipenuhi dengan rasa iri. Pembentukan pondasi. Setelah terbentuk, rentang hidup seseorang akan meningkat 500 tahun. Yang Cheng dikabarkan bahkan belum berusia 100 tahun, jadi kecuali ada kecelakaan, ia akan memiliki rentang hidup 600 tahun lebih. Golden Core Realm sudah dalam jangkauan. Memikirkan hal ini, para murid biasa ini tidak bisa menahan rasa iri dalam hati mereka. Betapa mereka berharap merekalah yang menerobos ke tahap Foundation Establishment sekarang. Tak lama kemudian, seberkas cahaya muncul di langit. Begitu para murid mengenali orang itu, mereka tidak terlalu terkejut. Yin Wenhan, sebagai manajer Danyang Outer Peak, bagaimana mungkin Yin Wenhan tidak datang? Memang, Yin Wenhan adalah kultivator Foundation Establishment Stage pertama yang tiba di rumah gua Liang Seng. Namun, Liang Seng tidak segera membuka pintu rumah guanya, tetapi Yin Wenhan juga tidak terburu-buru, jadi dia hanya berdiri di luar, menunggu dengan sabar. Setelah beberapa saat, suara lolongan panjang tiba-tiba bergema dari rumah gua Liang Seng, mengguncang udara dalam radius 100 mil. Setelah mendengar ini, Yin Wenhan tidak bisa menahan senyum. Ketika dia berhasil mencapai Foundation Establishment, dia juga melakukan hal yang sama, bukan? Mengingat Yang Cheng masih berusia di bawah 100 tahun dan telah bertindak begitu bersemangat setelah kemajuannya, itu semua cukup bisa dimengerti. Saat suara lolongan panjang itu jatuh, gerbang gua Liang Seng akhirnya terbuka. Sekarang, mata Liang Seng penuh dengan cahaya, dan seluruh keberadaannya penuh dengan kekuatan. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi gembira dari terobosan itu. Yin Wenhan segera memberi selamat kepadanya, "Selamat, saudara junior, karena berhasil menembus pembentukan pondasi hari ini. Jalan abadi dapat diharapkan, dan inti emas dapat diharapkan. Terima kasih, manajer. Panggil aku kakak senior." "Terima kasih, kakak senior Yin. Bolehkah aku mengundang kakak senior untuk datang ke guaku untuk berbicara? Aku akan melakukannya jika kamu menginginkannya, aku tidak akan menolak." Yin Wenhan tertawa dan bertukar salam dengan Liang Seng sebelum memasuki rumah gua Liang Seng. Setelah mereka memasuki gua, berita tentang pembentukan pondasi Yang Cheng menyebar ke seluruh puncak luar Danyang dalam sekejap. Mendengar berita itu, para kultivator yang sebelumnya adalah anak alkimia bersama Liang Seng tercengang. Shen Sixi adalah salah satunya. Pada titik ini, mereka masih belum tahu kapan mereka akan mencapai lapisan ke-9 kultivasi Qi, apalagi mencapai pembentukan fondasi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Yang Cheng akan mencapai pembentukan fondasi saat ini. Tepat saat itu, seorang anggota keluarga yang lebih tua tiba-tiba memanggil mereka. Setelah ini, Shen Sixi melihat para tetua tersenyum, dan mereka telah menyiapkan hadiah ucapan selamat. "Anakku, karena kamu kenal dengan saudara yang dari guru, kamu harus pergi dan memberi selamat kepadanya atas keberhasilannya dalam pembentukan fondasi." Situasi ini tidak hanya terjadi pada Shen Sixi tetapi juga pada hampir semua anak alkimia. Mereka hanya bisa tersenyum pahit di hati mereka tetapi tidak akan menolak pikiran para tetua mereka. Yang Cheng sekarang sudah menjadi saudara guru. Namun, mereka sudah siap di hati mereka untuk tidak melihat Yang Cheng. Mereka hanya merasa perlu untuk pergi ke rumah gua Yang Cheng sesegera mungkin, dan untuk sisanya, mereka akan menyerahkannya pada takdir. Lagi pula, melakukan hal ini tidak akan menyebabkan kerugian bagi mereka. Jika mereka dapat melihat Yang Cheng, itu akan lebih baik, dan jika tidak, tidak akan ada salahnya. Untuk beberapa saat, orang-orang berkerumun di depan gua Liang Seng, banyak orang yang ingin menjalin hubungan baik saat ini, tetapi bagaimana mungkin mereka dapat melihat Yang Cheng sekarang? Pada saat ini, di depan gua Liang Seng, sudah ada murid-murid dari aula manajemen yang bertugas menjaga ketertiban. Mulai hari ini, mereka memiliki satu lagi saudara master pendirian yayasan. Ketika Shen Sixi tiba di pintu masuk gua, dia langsung melihat beberapa anak alkimia lainnya dari puncak awan. "Hijau," Shen Sixi mengangguk sebagai ucapan salam tanpa berkata apa-apa. Mereka, seperti dia, berada pada tingkat kultivasi sekitar lapisan ke-7 atau ke-8 pelatihan Qi. Pada masa itu, siapa yang mengira bahwa Yang Cheng akan menjadi murid pembentukan pondasi pertama di antara mereka? Pada saat ini, Shen Sixi melihat barisan yang tampaknya tak berujung di depan gua dan tidak lagi memendam pikiran untuk melihat Yang Cheng. Lagi pula, masih banyak murid biasa di lapisan ke-9 kultivasi Qi di depannya, dan akan butuh waktu yang sangat lama sebelum gilirannya tiba.
Tanpa diduga, seberkas cahaya tiba-tiba datang dari puncak terluar. Begitu pihak lain mendarat, Shen Xixi dan yang lainnya menundukkan kepala ketika mereka melihat siapa orang itu. Di antara mereka adalah Chen Xiang, manajer murid terluar. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan datang begitu cepat, dan kedatangannya tampaknya bertindak sebagai pemicu, karena lebih dari 10 kultivator pembentukan pondasi tiba-tiba muncul. Saat salah satu dari mereka mendarat, dia berjalan menuju Chen Xiang. Setelah percakapan singkat, Shen Xixi sudah mengenali identitasnya. Lagi pula, bagaimana mungkin mereka bisa melupakannya? Dia adalah seorang kultivator pembentukan fondasi tahap akhir, Xiang Chen. Mereka tidak menyangka dia juga akan datang. Dia mungkin datang untuk merekrut Yang Cheng. Sedangkan untuk kultivator pembentukan fondasi lainnya, mereka adalah murid sekte dalam pembentukan fondasi dari gunung utama lainnya dan juga datang untuk merekrut Yang Cheng. Memikirkan hal ini, Shen Xixi tanpa sadar mengepalkan tangannya. Ini adalah hasil dari pembentukan fondasi yang sukses. Suatu hari nanti, dia akhirnya akan mencapai ini juga. Akhirnya, rumah gua Liang Sheng dibuka. Yin Wenhan dan Yang Cheng berdiri di pintu masuk gua, tersenyum saat mereka menyambut murid pembentukan fondasi satu persatu. Pria yang luar biasa. Pada saat ini, melihat Yang Cheng mengundang Xiang Chen dan yang lainnya ke guanya dengan tangan terangkat, Shen Xixi tidak bisa menahan rasa iri dan mendesah dalam hatinya. Tapi saat itu, Liang Sheng tiba-tiba menoleh. Ekspresinya tampak agak terkejut. Setelah meminta maaf kepada Xiang Chen dan yang lainnya, dia berjalan menuju kerumunan di luar gua. Apa? Xiang Chen dan yang lainnya tidak memasuki gua tetapi menyaksikan Liang Sheng berjalan ke kerumunan. Pada saat ini, Shen Xixi merasa semakin gugup, karena Yang Cheng tampak berjalan ke arahnya. Kemudian wajah yang ramah muncul di hadapannya. Saudara Shen, saya tidak menyangka Anda akan datang juga. Mengapa Anda tidak masuk ke gua saya dan duduk? Saudara Yang, Guru Yang, selamat atas jalan yang menjanjikan di depan. Liang Sheng hanya tersenyum dan tidak menolak gelar tersebut. Akan tetapi, ia meraih lengan Shen Xixi dan kemudian menemukan anak alkimia lainnya yang sebelumnya bersikap ramah kepadanya, dan mereka pergi menuju gua bersama. Xiang Chen, sebagai seorang kultivator pembentukan pondasi, secara alami memiliki ingatan yang baik dan segera mengingat siapa orang-orang ini. Ia kemudian menjelaskan situasinya kepada murid-murid pembentukan pondasi lainnya. Yang Cheng, pria yang setia dan benar. Sementara beberapa orang merasa gembira dan sangat gembira, yang lain dipenuhi dengan penyesalan. Hal ini terutama berlaku bagi murid-murid biasa yang pernah menjadi anak alkimia bersama Liang Sheng. Jika saja mereka bersikap ramah terhadap Yang Cheng sebelumnya, apakah mereka akan diundang kali ini juga? Sayangnya, tidak ada yang namanya obat penyesalan di dunia ini. Namun pada akhirnya, siapa yang dapat membayangkan bahwa Yang Cheng akan memiliki bakat luar biasa dan berkah yang dalam. Puncak Luar Danyang, rumah gua Liang Sheng. Meskipun terletak di daerah terpencil, pada saat ini, tempat itu ramai dengan kebisingan. Alasannya, tentu saja, jelas. Ketika Liang Sheng telah bersiap untuk menerobos ke alam pembentukan fondasi, dia telah menghapus semua formasi susunan di dalam rumah guanya, tidak meninggalkan jejak apapun saat ini. Aroma anggur buah kelas atas masih tertinggal di rumah gua saat ini, tetapi Liang Sheng tidak lagi memiliki sedikit pun tanda mabuk di matanya, yang sekarang sangat jelas. Kemarin, dia adalah tokoh utama, dan sebelum para kultivator tahap pendirian yayasan dapat menyampaikan pidato perekrutan mereka, dia berpura-pura bersemangat dan tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengeluarkan alkohol dari tubuhnya, mabuk dalam prosesnya seolah-olah untuk melampiaskan frustrasi karena bertahun-tahun berkultivasi. Rasa anggur buah kelas atas ini juga membuat para kultivator tahap pendirian yayasan penuh dengan pujian. Mereka tidak menyangka Yang Cheng memiliki produk yang begitu bagus. Tentu saja, tidak ada yang bertanya dari mana asalnya, karena tidak perlu menimbulkan ketidaksenangan atas minuman yang begitu enak. Mungkin beberapa orang telah melihat niat Liang Sheng untuk mabuk, tetapi tidak ada yang menunjukkannya. Apa yang bisa dikatakan? Pada saat ini, mereka mencoba untuk menjilat, jadi mengapa menyinggung pihak lain? Lagi pula, bahkan jika mereka tidak bisa menjadi sesama murid dari puncak yang sama, mereka seharusnya tidak dengan mudah membuat orang lain tidak menyukai mereka. Mungkin orang lain itu tidak sebaik mereka sekarang, tetapi menjadi seorang kultivator tahap pembentukan pondasi pada usia 83 tahun masih layak diperlakukan dengan hormat. Hari itu,
termasuk Xiang Chen, semua kultivator tahap pembentukan pondasi tidak mendapat kesempatan untuk merekrut Liang Seng sebelum mereka meninggalkan puncak luar Danyang. Mereka dikirim pergi oleh Yin Wenhan. Sebagai manajer puncak luar Danyang, dia secara alami adalah orang yang paling cocok untuk bertanggung jawab untuk mengirim mereka pergi dalam keadaan mabuk Liang Seng. Adapun Shen Sixi dan yang lainnya, pada saat ini, hati mereka sudah sangat gembira, dan mereka tidak membutuhkan siapapun untuk mengirim mereka pergi. Hari ini, merupakan kehormatan besar bagi mereka untuk duduk di meja yang sama dengan saudara-saudara master tahap pembentukan pondasi. Setelah Shen Sixi dan yang lainnya kembali ke rumah, mereka segera dipanggil oleh para tetua mereka, yang pada saat ini juga penuh dengan kegembiraan dan kejutan, tidak menyangka bahwa mereka akan mengalami pertemuan seperti itu hanya dengan mencoba. Kudengar hari ini, kalian semua duduk di meja yang sama dengan saudara-saudara master pendirian yayasan. Shen Sixi tentu saja memberikan jawaban yang mengiyakan, yang membuat mereka sangat gembira dan tidak bisa tidak memuji Shen Sixi atas keberuntungannya yang luar biasa. Situasi ini tentu saja juga terjadi pada murid-murid lain yang berasal dari anak alkimia. Tanpa disadari, keluarga mereka mulai memberi mereka lebih banyak sumber daya. Jika mereka dapat diperlakukan dengan sangat baik oleh Yang Cheng, itu berarti mereka memiliki keberuntungan dan pantas untuk dibina oleh keluarga mereka. Hal ini membuat Shen Sixi dan yang lainnya menghela nafas. Mereka secara bertahap telah dipinggirkan oleh keluarga mereka karena mereka tidak memanfaatkan kesempatan mereka saat itu. Tetapi sekarang, setelah mendapatkan persahabatan dengan Yang Cheng, bagaimana mungkin itu bukan keberuntungan mereka sendiri. Mereka bersyukur atas niat baik mereka di masa lalu. Keesokan paginya, bagian depan gua Liang Seng sudah penuh sesak dengan orang-orang. Jika mereka tidak berhasil mengunjungi Yang Cheng kemarin, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Hari ini, mereka masih ingin menjalin hubungan dengan Yang Cheng. Di antara mereka, ada banyak murid di tingkat ke-9 kultivasi Qi. Bahkan mereka yang berada di tingkat ke-8 kultivasi Qi bisa memasuki gua kemarin, yang berarti bahwa saudara master tahap pembentukan pondasi yang baru dipromosikan ini sebenarnya mudah dihadapi. Kalau begitu, mengapa mereka tidak bisa memasuki gua dan mengobrol dengan paman master Yang Cheng? Namun, di tengah harapan mereka, gerbang gua Liang Seng terbuka. Namun ketika Liang Seng pergi, dia bahkan tidak melirik yang lain dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang di cakrawala. Dia bersedia berbicara dengan Shen Sixi dan yang lainnya kemarin karena kebaikan yang telah mereka tunjukkan padanya di masa lalu. Namun sekarang, apa yang dilakukan orang-orang yang berdiri di depan gerbangnya sehingga pantas mendapatkan perlakuan seperti itu? Pada saat ini, Liang Seng telah membersihkan rumah guanya dari semua jejak dan memutuskan untuk bergabung dengan puncak awan hijau di dalam hatinya. Mengenai apakah kepergiannya akan menimbulkan kebencian di antara mereka yang ingin berteman dengannya, Liang Seng sama sekali tidak peduli. Baginya, itu hanya interaksi sosial yang tidak ada gunanya. Tak lama kemudian, ia tiba di kaki puncak awan hijau. Untuk menunjukkan rasa hormatnya, Liang Seng tidak langsung memanjat puncak, tetapi mendarat di tanah di kaki gunung dan kemudian memanjatnya dengan berjalan kaki. Meskipun ia berjalan, kecepatannya tidak lambat. Tanpa disadari, ia mencapai lereng gunung, dan pemandangan di depannya tiba-tiba menjadi cerah. Medan spiritual puncak awan hijau sekarang terletak di tengah gunung, di mana area seperti dataran luas telah dibuka. Banyak murid alam pemurnian Qi sedang sibuk di sini saat ini. Liang Seng hanya melirik mereka dan tidak terlalu memperhatikan, terus mendaki gunung. Pada saat ini, Chen Ming, yang sedang sibuk melemparkan teknik hujan spiritual di medan spiritual, tiba-tiba memiliki perasaan dan melihat ke arah jalan gunung, hanya untuk melihat sosok yang jauh yang tampak agak familiar. Pada saat ini, seorang murid di belakangnya mengingatkan, Chen Ming, ada apa? Hujan spiritual dari teknik hujan spiritual tidak cukup. Semua, tidak ada apa-apa. Chen Min segera meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja, lalu menertawakan dirinya sendiri dan buru-buru melemparkan teknik hujan spiritual lagi. Sekarang, waktu telah menghaluskan tepinya, dan dia tidak tahu apakah dia menyesalinya. Selama bertahun-tahun, dia telah kembali ke puncak luar Danyang beberapa kali. Chen Long, yang telah ditekan olehnya di masa lalu, sekarang sudah berada di tingkat ke-8 kultivasi Qi, sementara dia masih baru saja berada di tingkat ke-7 kultivasi Qi. Sejak menjadi anak penjaga lapangan spiritual,
sumber daya di rumah telah condong ke arah Chen Long, dan dia berpikir bahwa selama dia bekerja keras, dia akan memiliki kesempatan untuk diperhatikan oleh Jin Guanxiu, tetapi sekarang tampaknya itu hanya angan-angan. Namun, Chen Ming saat ini telah menjadi jauh lebih tenang. Meskipun dia pernah sembrono di masa mudanya, dia sekarang tahu dingin dan hangatnya dunia. Para tetua keluarganya tampaknya telah menyerah padanya. Kecuali beberapa kali dia kembali di tahun-tahun awal, dia telah tinggal di puncak awan hijau selama bertahun-tahun, dan situasi anak alkimia lainnya tidak jauh berbeda darinya. Pada saat ini, Liang Seng tidak menyadari situasi Chen Ming. Mereka bukan lagi bagian dari dunia yang sama, jadi bagaimana mereka bisa bersinggungan? Saat Liang Seng secara bertahap mendekati puncak gunung tanpa menyembunyikan kinya, Jin Guanxiu merasakannya segera setelah dia mencapai kaki gunung. Bagus, dia akhirnya mengerti rasa terima kasih. Bagi Jin Guanxiu, selain dari terobosan kultivasinya sendiri, yang membuatnya paling bangga adalah pandangan ke depannya dalam memilih murid-murid yang berbakat. Itu seperti memetik tanaman yang berbunga dan berbuah dari tumpukan kayu busuk, dan hasilnya membuktikan kebenarannya, tentu saja membuatnya gembira. Xiang Chen, keluarlah dan sambut adik juniormu. Adik junior, Xiang Chen masih memperhatikan Jin Guanxiu, tetapi ketika dia mendengar kata-kata itu, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Tampaknya Yang Cheng setia, dan dia memang layak dihormati oleh guru. Hari ini, dia telah datang ke pintu, siap untuk bergabung dengan puncak awan hijau. Pada saat Xiang Chen muncul dari rumah gua, dia telah merasakan kehadiran Liang Seng, dan tidak dapat menahan senyum, dipenuhi dengan rasa geli saat dia melihat ke bawah ke pemandangan itu. Dalam waktu singkat, Liang Seng muncul di hadapannya. Liang Seng tidak ragu-ragu, dan langsung membungkuk dan menyapanya, memanggilnya sebagai kakak senior. Xiang Chen juga membungkuk dan menyapanya sebagai balasan, lalu menuntunnya langsung ke rumah gua. Mengenai apakah Jin Guanxiu akan menerima murid ini atau tidak, Xiang Chen tidak tahu. Itu semua tergantung pada nasib Yang Cheng. Meskipun Chen Xiang, Xiao Qin, dan yang lainnya juga merupakan bagian dari puncak awan hijau, mereka bukanlah murid langsung Jin Guanxiu. Oleh karena itu, meskipun mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama dan membuat pilihan yang sama, mereka mungkin masih memiliki pengalaman yang berbeda. Menjadi murid guru puncak bergantung pada keberuntungan dan takdir masing-masing. Murid Yang Cheng, memberi hormat kepada guru puncak. Yang Cheng, kamu sangat mengagumkan. Bisakah kamu sekarang memurnikan pil pembentukan pondasi? Hah, begitu kata-kata Jin Guanxiu keluar, Xiang Chen terkejut. Itu sepertinya mengingatkannya pada saat pertama kali bertemu Jin Guanxiu, karena Jin Guanxiu telah menanyakan pertanyaan yang sama kepadanya. Jadi, apakah guru bermaksud menjadikan Yang Cheng sebagai muridnya? Namun, apakah Yang Cheng dapat memanfaatkan kesempatan ini tergantung pada penampilannya sendiri. Xiang Chen menatap Liang Seng dengan saksama, ingin tahu jawabannya. Pada saat ini, Liang Seng tidak ragu dan mengangguk langsung. Tujuannya saat ini adalah formula pil Golden Yuan, jadi bagaimana mungkin dia menunjukkan kelemahan. Semakin kuat keterampilan alkimianya, semakin banyak peluang yang akan dia dapatkan untuk mengakses formula pil Golden Yuan. Kalau tidak, apa alasannya untuk meminta melihat formula itu di masa mendatang? Melihat penampilan Liang Seng yang percaya diri, Jin Guanxiu menjadi lebih puas. Jika seseorang tidak memiliki ambisi dan kepercayaan diri sebanyak ini, bagaimana mereka bisa layak menjadi murid Jin Guanxiu? Xiang Chen, pergi dan persiapkan rumput spiritual untuk pil pembentukan fondasi. Baik, guru. Xiang Chen segera pergi untuk menyiapkan rumput spiritual untuk pil pembentukan fondasi. Jin Guanxiu tidak mengatakan apa-apa lagi, dan diam-diam meminum tehnya, yang menenangkan Cave Mansion untuk sementara waktu. Meskipun Liang Seng merasa aneh bahwa Jin Guanxiu tidak mengajukan lebih banyak pertanyaan, dia tetap tenang, berpikir tidak perlu terlalu banyak berpikir karena mereka telah mencapai titik ini. Jin Guanxiu secara alami melihat reaksi Liang Seng dan bahkan lebih puas. Sebagai seseorang yang baru saja memasuki Foundation Establishment, ia memiliki kemampuan yang mengagumkan untuk menjaga ketenangannya. Anak ini, Yang Cheng, memiliki pola pikir yang baik. Jin Guanxiu bahkan lebih puas dengan apa yang dilihatnya, tetapi ia masih perlu melihat bagaimana keterampilan alkimia Liang Seng. Sebenarnya, bahkan jika ia gagal memurnikan pil Foundation Establishment kali ini, itu tidak masalah.
Yang terpenting adalah ia ingin melihat keterampilan alkimia Liang Sheng. Kegagalan dalam pemurnian pil selalu mungkin terjadi. Bahkan Jin Kuan-Siu sendiri tidak dapat menjamin tingkat keberhasilan 100% dalam memurnikan pil Foundation Establishment. Tentu saja, ia masih memiliki peluang keberhasilan 80%. Pada saat ini, Xiang Chen telah menyiapkan rumput spiritual, yang masih tertutup sedikit embun, menunjukkan bahwa rumput itu baru saja dipetik dari ladang spiritual. Tidak heran butuh waktu lama. Jin Kuan-Siu tidak berbicara saat ini. Xiang Chen hanya menatap Liang Sheng, menyebabkan Liang Sheng merasa bahwa situasi ini tidak sederhana dan menjadi lebih fokus. Jin Kuan-Siu tidak peduli dengan petunjuk Xiang Chen, karena akan lebih baik jika saudara senior dan junior saling menumbuhkan perasaan jika dia menerima Yang Cheng. Liang Sheng tidak langsung menggunakan tungku pemurnian pil miliknya sendiri. Sebaliknya, dia mulai mengolah rumput spiritual satu persatu, gerakannya tenang dan tidak tergesa-gesa. Jin Kuan-Siu memperhatikan teknik Liang Sheng dan mengangguk setuju. Tampaknya saat meningkatkan kultivasinya, Yang Cheng tidak mengabaikan keterampilan alkimia miliknya, yang cukup langka. Xiang Chen juga mengangguk sambil memperhatikan, berpikir bahwa keterampilan Yang Cheng dalam menangani rumput spiritual hampir setara dengan miliknya. Bahkan dia mungkin tidak dapat melakukannya lebih baik lagi. Bakat yang luar biasa dalam memurnikan pil. Dia sebelumnya telah mendengar pengurus lapangan roh puncak luar dan yang mengatakan bahwa Yang Cheng telah bertukar banyak teknik di masa lalu, dan Xiang Chen khawatir dia mungkin akan bertindak berlebihan. Namun, sekarang, tampaknya kekhawatirannya tidak perlu, karena Yang Cheng tampaknya memiliki tujuan yang jelas dalam pikirannya. Saat Liang Sheng selesai mengolah rumput spiritual, dia menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan tungku pilnya, dan mulai memurnikan pil. Jin Kuan-Siu dan Xiang Chen, keduanya memperhatikan dengan saksama, tidak dapat menahan diri untuk menjadi lebih perhatian pada saat ini. Langkah pertama pemurnian pil ini secara kasar akan mengungkapkan tingkat keterampilan pihak lain dan bahkan memberikan gambaran tentang seberapa sukses tungku ramuan ini. Pada saat ini, Liang Sheng dengan tenang memegang rumput spiritual, menggunakan gerakan tangan dan tekniknya untuk meletakkannya ke dalam tungku pil dalam urutan yang benar. Langkahnya tidak tergesa-gesa namun halus dan enak dipandang. Waktu berlalu dengan lambat. Hari ini, ada juga pengurus lapangan roh yang harus melaporkan situasi pendapatan lapangan spiritual terkini. Namun, Jin Kuan-Siu tidak punya waktu untuk mengurusnya sekarang. Xiang Chen keluar diam-diam untuk memberi instruksi kepada pengurus untuk menunggu sebentar di lapangan spiritual. Master Puncak akan menangani masalah ini saat dia senggang. Setelah melakukannya, Xiang Chen bergegas kembali ke rumah gua kemampuan penyulingan pil Yang Cheng ini sebenarnya tidak lebih buruk dari miliknya, dan beberapa teknik untuk menangani rumput spiritual bahkan lebih profesional daripada miliknya. Setelah menonton, perasaan Jin Kuan-Siu di dalam hatinya dapat diringkas dalam dua kata, detail. Bukan karena teknik Liang Sheng saat ini sangat mengejutkan, tetapi pihak lain hampir memahami setiap detail kecil dan menyempurnakannya dengan sempurna. Tidak peduli apakah pil pembentukan pondasi berhasil atau tidak, dia telah memutuskan untuk menerima Liang Sheng sebagai murid ketiganya. Namun, jika dia tahu bahwa Liang Sheng hanya menggunakan setengah dari keterampilan penyulingan pilnya saat ini, dia akan sangat terkejut. Bagaimana mungkin orang yang berhati-hati seperti Liang Sheng tidak menyembunyikan kecanggungannya? Karena setengah dari keterampilannya dapat menyelesaikan tugas dengan sempurna, dia tidak akan mengungkapkan kemampuannya lagi. Semakin banyak kartu truf yang dimilikinya, semakin baik. Begitu saja, 3 hari kemudian, aroma ramuan itu memenuhi seluruh rumah gua. Pil pembentukan pondasi sudah siap. Pil pembentukan pondasi kelas menengah, total 8 pil. Liang Sheng merapal tekniknya dan mengumpulkan pil-pil itu. Tidak ada sedikit pun rasa puas diri di wajahnya. Dia tetap tenang dan kalem. Setelah menyerahkan pil-pil itu, dia berkata dengan lembut, untungnya, aku tidak mempermalukan diriku sendiri. Bagus, anak mudamu benar-benar hebat. Pada saat ini, Xiang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan bersorak, melihat bahwa dia akan segera memiliki adik laki-laki baru. Jin Kuan-Siu mengambil pil-pil itu dan menatapnya dengan penuh penghargaan di matanya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berbicara, Yang Cheng, aku ingin tahu apakah kamu ingin menerimaku sebagai gurumu. Mana mungkin Liang Sheng tidak mau. Dia segera berlutut di tanah dan bersujud kepada gurunya, murid Yang Cheng, aku telah bertemu guru. Bagus,
Sangat bagus. Seketika, Jin Kuan-Siu meraih udara dan menggerakkan ki dari cincin penyimpanan di jarinya. Sebuah tungku pemurnian pil muncul di tangannya. Saya melihat bahwa tungku pemurnian pil Anda hanyalah perangkat ajaib berpola 2. Kebetulan saya memiliki tungku pil bergaris 4 di sini untuk Anda gunakan. Pada saat ini, Xiang Chen berdiri di samping, memfokuskan matanya pada hidung dan hatinya. Tidak ada kejutan di hatinya karena mereka telah melakukan hal yang sama sebelumnya. Yang Cheng, kamu belum pergi ke puncak Danyang untuk mendaftar sebagai murid sekte dalam, kan? Mengapa kamu tidak pergi bersamaku hari ini? Yang Cheng buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ia belum pernah mendengar seorang guru puncak secara pribadi membawa murid-muridnya untuk mendaftar di puncak-puncak lain. Tampaknya ia telah membuat pilihan yang tepat dengan datang ke puncak awan hijau. Murid-murid biasa berada di puncak luar Danyang, sedangkan pemimpin sekte Danding dan yayasan sekte berada di puncak Danyang. Pendaftaran murid sekte dalam, keputusan-keputusan besar yang berkaitan dengan sekte, dan kunjungan dari sekte-sekte lain semuanya dilakukan di puncak Danyang. Pada saat ini, Jin Kuan-Siu memerintahkan Xiang Chen beberapa patah kata lagi, dan kemudian membawa Liang Sheng pergi. Setelah mereka pergi, Xiang Chen juga buru-buru meninggalkan rumah gua dan mengeluarkan slip giok komunikasi untuk memberitahu yang lain. Sekarang setelah gurunya memutuskan untuk menerima seorang murid hari ini, ia akan memiliki seorang adik laki-laki, dan ia harus segera mendapatkan kembali adik kedua, karena orang itu malas dan mungkin tidak menyadari komunikasinya sendiri. Meskipun guru tidak secara khusus memerintahkan ini, ia juga harus memberitahu murid-murid pembentukan pondasi puncak awan hijau lainnya sehingga mereka dapat berkumpul di puncak awan hijau dan menyaksikan penerimaan adik muda ke dalam sekte. Sebagai kakak tertua di puncak awan hijau, sudah sewajarnya Xiang Chen bertanggung jawab untuk menangani masalah-masalah sepele ini dengan baik. Kalau tidak, jika dia harus merepotkan guru dengan segalanya, bukankah dia akan terlihat terlalu tidak berguna? Jangan bicara tentang Xiang Chen yang sibuk memberitahu orang lain saat ini, tetapi di sisi lain, Liang Sheng sedang dibawa oleh Jin Kuan-Siu di sisinya, terbang di udara. Dibandingkan dengan ketika dia dibawa terbang oleh Xiao Qin dan yang lainnya, itu jauh lebih nyaman. Tentu saja, saat ini, dia sudah mencapai tahap pembentukan pondasi, jadi dia secara alami juga bisa terbang di udara. Namun, dibandingkan dengan penerbangan Jin Kuan-Siu yang mudah dan tanpa beban, dia masih kalah dan agak tidak cocok untuk tahap itu. Dalam waktu singkat, Jin Kuan-Siu membawa Liang Sheng ke puncak-puncak Danyang dan mendarat. Pemandangan di depannya membuat Liang Sheng agak terkejut. Puncak Danyang tidak ramai, hanya sesekali ada kilatan cahaya dan langkah kaki yang tergesa-gesa. Namun, Liang Sheng tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia melihat bangunan-bangunan besar di depannya. 5 bangunan kecil mengelilingi bangunan seperti menara pusat. Pola Liontin Bintang 5. Di sini tidak ada kebisingan sekte luar dan puncak luar Danyang atau ladang spiritual puncak awan hijau yang sibuk. Hanya ada suasana damai, yang membuat hati Liang Sheng tanpa sadar menjadi tenang. Itu bisa digambarkan penuh dengan pesona Tao. Pada saat ini, Jin Kuan-Siu memimpin Liang Sheng maju dengan langkah besar. Setelah memasuki gedung Liontin Bintang 5, dia menyadari bahwa ada aura kuno dan agak menakutkan yang tersembunyi di dalam bangunan yang tampaknya sederhana dan tanpa hiasan. Yang Cheng, karena kamu telah memasuki sekteku dan telah menjadi muridku, izinkan aku memberitahumu tentang fondasi sekte Danding kita di sini. Sebenarnya, tidak peduli seberapa bergengsi puncak utama lainnya, kamu tidak perlu khawatir selama puncak Danyang ada. Bahkan jika sekte Danding kita lemah untuk sementara waktu, ia dapat bangkit kembali. Sudah lebih dari 60.000 tahun sejak berdirinya sekte Danding, yang sebenarnya lebih awal dari 3 sekte besar lainnya dan 6 ordo. Selama periode yang begitu lama, ada pasang surut. Namun hingga saat ini, sekte Danding masih kuat dan makmur. Lebih dari 90 tahun yang lalu, ada beberapa gesekan di antara 3 sekte dan 6 ordo. Sekte kami memanfaatkan ini untuk menambah susunan pelindung besar lainnya untuk melindungi para pengikut sekte. Namun, jika suatu hari, susunan pelindung itu rusak, dan situasinya tidak jelas, kalian harus segera menuju puncak Danyang. Jika tempat ini diduduki oleh musuh, maka itu adalah akhir dari sekte Danding kami. Saat dia mengatakan ini, ekspresi Jin Kuan-Siu penuh dengan kebanggaan, seolah-olah bahkan jika ada krisis pemusnahan sekte,
selama dia bersembunyi di puncak Danyang, tidak akan ada bahaya. Liang Seng menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, tidak mengerti mengapa tetapi karena Jin Kuan-Siu begitu yakin, dia harus mendengarkannya. Ayo pergi, aku akan membawamu ke aula urusan dalam sekte untuk mendaftar terlebih dahulu. Hari ini, sekte Danding kami akan memiliki satu lagi murid sekte dalam pembentukan fondasi, dan aku, Jin Kuan-Siu, akan menerima satu murid lagi. Nada bicara Jin Kuan-Siu cukup penuh kemenangan, dan saat ini, dia sangat senang dengan tingkat kultivasi dan temperamen Liang Seng. Memiliki murid seperti itu, apalagi yang bisa dia minta. Jin Kuan-Siu menuntun Liang Seng langsung ke sebuah gedung tinggi di sebelah kiri Liontin Bintang 5. Begitu mereka masuk, bagian dalamnya memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan. Itu sebenarnya adalah aula besar yang tampaknya tidak memiliki ujung yang terlihat, dan aula itu dipenuhi dengan kompartemen kecil di sekelilingnya. Liang Seng bingung, apa asal-usul kompartemen kecil ini? Ada meja kasus di tengah aula, tempat seorang Taois inti emas dan dua murid pembentukan fondasi duduk. Begitu mereka melihat Jin Kuan-Siu, mereka segera bangkit dan menyapanya dengan membungkuk. Kakak senior Jin, murid telah bertemu Paman Jin. Jin Kuan-Siu buru-buru tersenyum dan membalas sopan santun itu. Kemudian dia menunjuk Liang Seng dan berkata, adik muda Li Xin, ini murid baruku Yang Cheng, yang baru saja mencapai pembentukan pondasi. Aku membawanya ke sini untuk mendaftar sebagai murid sekte dalam. Setelah mengatakan itu, Jin Kuan-Siu menoleh ke Liang Seng dan berkata, Yang Cheng, letakkan tanganmu di monumen giok di atas meja. Liang Seng telah mengetahui proses ini di puncak luar Danyang. Lagi pula, dia tidak akan berani bertindak dan merencanakan tanpa mencari tahu hal-hal ini dengan jelas. Sebelum ini, Liang Seng telah memasukkan kinya yang telah diproses oleh penyembunyian panel atribut di murid luar dan puncak luar Danyang. Jadi sekarang, Li Xin hanya perlu menggunakan slip giok untuk segera menemukan catatan Liang Seng berdasarkan kinya. Namun, Liang Seng tidak menyangka bahwa pendaftaran murid sekte dalam akan diawasi oleh seorang Taois inti emas dan dua murid pembentukan pondasi. Itu menunjukkan betapa pentingnya mereka dalam masalah ini. Ketika Li Xin mendengar kata-kata Jin Kuan-Siu, ekspresi terkejut terpancar di matanya. Dia tahu betapa ketatnya kakak laki-lakinya dalam menerima murid, mengingat dia adalah master puncak awan hijau. Tanpa diduga, Jin Kuan-Siu menerima murid lain hari ini. Meskipun Li Xin terkejut, wajahnya tetap tidak berubah. Dia dengan cepat menemukan informasi Yang Cheng melalui slip giok dan menghela napas kagum ketika dia melihat usianya saat ini. Seorang murid Foundation Establishment berusia 83 tahun memang seorang jenius tingkat atas. Tidak heran kakak senior Jin bersedia menerimanya sebagai murid, karena prospek masa depannya menjanjikan. Pada saat ini, identitas Liang Seng sebagai Yang Cheng tidak bermasalah, dan karena Jin Kuan-Siu secara pribadi telah membawanya ke sini untuk mendaftar, Li Xin dengan cepat menyelesaikan pendaftarannya. Pada saat ini, Li Xin menginstruksikan murid Foundation Establishment di sebelahnya, Chen Qiang, bawa Yang Cheng untuk merekam napas Soul Life Plate-nya. Salah satu murid Foundation Establishment, Chen Qiang, segera mematuhi perintah tersebut dan membawa Yang Cheng ke sebuah kompartemen kecil di dekatnya. Saat itulah Liang Seng baru menyadari tujuan dari begitu banyak kompartemen yang telah ia kagumi sebelumnya. Mereka menampung Soul Life Plate dari murid-murid sekte dalam Foundation Establishment dan mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Di bawah bimbingan Chen Qiang, Liang Seng dengan cepat merekam napas token kehidupannya di sebuah kompartemen. Setelah Chen Qiang meletakkan token kehidupan Yang Cheng di dalam kompartemen, ia segera menyegel kompartemen tersebut dengan mantra, yang menandakan bahwa token kehidupan tersebut sekarang memiliki pemilik. Ketika Liang Seng mengikuti Chen Qiang kembali ke konter pendaftaran, ada dua set seragam murid sekte dalam dan sebuah tanda giok di atas meja. Selamat, keponakan Yang Cheng, atas keabsahannya menjadi murid sekte dalam dari sekte Danding mulai hari ini dan seterusnya. Pada saat ini, Jin Kuan-Siu berdiri di samping dan tersenyum diam-diam tanpa berkata apa-apa, sementara Chen Qiang diam-diam mengingatkan Liang Seng bahwa ia bisa pergi ke kamar sebelah untuk berganti ke seragam murid sekte dalam. Liang Seng tentu saja tidak akan menolak tawaran ini, tetapi ia tidak menyangka bahwa ruangan itu akan ditata dengan formasi penyembunyian yang sangat canggih, membuatnya mengagumi perhatian terhadap detail. Setelah Liang Seng berganti ke seragam murid sekte dalam, ia tampak seperti bangsawan yang anggun.
Seragam itu sangat menarik dalam desain dan terbuat dari bahan yang sangat lembut. Seragam murid sekte dalam ini bahkan lebih berharga dibandingkan dengan seragam murid biasa. Seragam itu tertanam dengan jimat pembersih debu di lapisan dalam, yang hanya dapat dilakukan oleh seorang master dengan keterampilan menggambar jimat menggunakan jarum dan benang sebagai pena. Pada saat ini, Liang Seng tidak terburu-buru meninggalkan ruangan, dan dengan hati-hati mengeluarkan label giok dari tas penyimpanannya. Li Xin telah membisikkan kepadanya sebelumnya, bahwa ini akan menjadi token identitas murid dalamnya mulai sekarang. Jin Kuanxiu baru saja memberitahunya bahwa ada kejutan dalam token identitas ini, dan Liang Seng dengan hati-hati menjelajahinya dengan indera ketuhanannya, dengan cepat memahami fungsi benda ini. Itu adalah jimat giok komunikasi. Tentu saja, dia sangat tertarik padanya, tetapi berpikir bahwa Jin Kuanxiu masih menunggu di luar, dia menahan rasa ingin tahunya, menggantungkan label giok di pinggangnya, dan akhirnya meninggalkan ruangan. Begitu dia muncul di Great Hall, semua orang menoleh dan langsung tampak terkesan oleh pemuda tampan berpakaian putih di hadapan mereka. Li Xin tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, sungguh pemuda yang gagah. Seorang pemuda berusia 83 tahun. Mendengar ini, Liang Seng tak dapat menahan diri untuk merasa sedikit canggung, karena dia merasa agak tidak nyaman dengan ucapan itu. Namun, orang yang berbicara adalah Li Xin, jadi wajar saja, dia tidak dapat mengatakan apapun. Dia hanya tersenyum malu dan tidak melanjutkan pembicaraan. Masih ada beberapa prosedur pendaftaran lain-lain. Pada saat Liang Seng selesai, sudah setengah jam kemudian, para pengikut sekte dalam tentu saja menerima manfaat, karena mereka adalah masa depan sekte Danding. Namun, gaji bulanan para pengikut didistribusikan pada saat yang sama ke puncak utama masing-masing. Jin Kuanxiu tidak berlama-lama lagi, dan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Li Xin, dia meninggalkan kantor urusan dalam bersama Liang Seng.